Halo, selamat siang, friend lovers. Ketemu lagi nih dengan Kebun Cemia. Oke, sebelum dilanjut, subscribe dulu ya, biar semangat nih Kebun Cemia bikin konten lagi. Oke, kali ini saya akan bahas 10 jenis sirih-sirihan yang wajib kamu punya. Kenapa wajib kamu punya? Karena tentunya sirih-sirihan ini adalah tanaman yang cantik-cantik dan murah meriah. Oke, kita bahas ini yang pertama, ada sirih Scindapsus pictus. Sirih yang berwarna hijau pekat, kemudian ada putih di bagian permukaan daunnya. Ini saya tanam di pot gantung dengan tujuan agar ketika dia memanjang, dia menjuntai ke bagian bawah. Nah, kelompok sirih-sirihan ini termasuk kelompok tanaman yang anti rewel, termasuk tanaman yang bandel. Jadi di sini dia bisa digantung, bisa ditanam di pot biasa, atau bisa juga ditanam dengan menggunakan turus, sehingga tanaman bisa memanjat ke bagian atas. Oke, nah ini kita lanjut ke nomor 2, ada sirih enjoy. Sirih ini daunnya kecil-kecil, dia berwarna hijau dan seperti parigata. Kemudian dia berdaun tebal. Nah, ini saya tanam di pot biasa dengan tujuan supaya merimbun gitu ya, dan supaya nanti ini seperti mengembang di atas pot tersebut. Oke, saya lanjutkan dengan yang nomor 3. Ini saya tampak bingung ya. Nah, ini yang ketiga itu ada sirih lemon. Karena khasnya dari sirih ini dia berwarna seperti lemon. Kemudian daunnya lembut sekali, halus. Kemudian ini batangnya lebih berair. Jadi si sirih ini saya tanam di pot supaya merimbun juga. Kemudian ini kalau jenis sirih-sirihan itu bisa ditanam juga di air ya. Jadi istilahnya bisa sistem water propagation gitu ya. Jadi di stek langsung ditancap di air. Oke, berikutnya ini yang nomor 4 ada. Nah, ini adalah sirih gading yang penampakannya orang sudah pasti kenal karena hampir setiap plant lovers ini punya nih yang namanya sirih gading. Jadi dia warna hijau pekat, kemudian ada sedikit warna kuning di bagian permukaannya. Jenis sirih-sirihan jika ditanam secara menjuntai atau daunnya dibiarkan ke bawah itu kecenderungannya menjadi ukurannya lebih kecil. Dan jika ditanam secara memanjat atau menggunakan turus atau nempel di tembok itu daunnya kecenderungan akan menjadi lebih besar. Nah, seperti ini yang nomor 5, ini ada sirih micans. Ini adalah sirih-sirihan yang tergolongnya philodendron. Ini daunnya bernuansa hijau, kemudian di belakang daunnya bernuansa pink. Kemudian daunnya ini lembut, tipis, dan seperti ada bulu gitu ya. Dan itu unik. Nah, oke, kita lanjutkan. Ini yang nomor 6. Ada sirih yang paling mahal di antara yang lainnya. Ini ada sirih manjula ya, atau dikenal dengan sirih keong. Jadi ini penampakannya
daunnya kecenderungannya hijau dan putihnya itu lebih banyak, kemudian bentuknya meringkel seperti keong ya. Jadi makanya disebut sebagai sirih manjula atau sirih keong. Itu kalau yang paling bagus daunnya besar-besar ya. Dan kalau ingin besar suatu tanaman sirih itu harus dipakai kanturus atau ditempelkan ke tembok. Nah, berikutnya ini nomor 7 ada sirih manjula juga. Cuma di sini manjulanya termasuk yang berkhianat. Kenapa? Karena di sini warna putihnya hilang. Jadi di sini dominan hijau. Ya, padahal ini awalnya dari bibit yang manjula biasa. Tapi biasanya suatu sirih-sirihan itu warnanya menjadi sangat hijau karena mereka kekurangan pancaran sinar matahari. Itu biasanya kalau yang bagus itu yang pagi-pagi ya, kena sinar langsung. Nah, berikutnya ini nomor 9, ini ada sirih marble ya, atau marble potos katanya. Ini ada daunnya seperti ini penampakannya, nuansa putih hijau juga. Cuma di sini ada yang hijau pekatnya, sama seperti yang tadi manjula hijau. Jadi ada yang berkhianat juga karena biasanya kurang mendapatkan cahaya yang langsung ya. Tapi pada umumnya harusnya si sirih-sirihan ini ditempatkan di tempat yang teduh ya. Cuma kadangkala butuh cahaya matahari pagi-pagi itu lebih bagus. Berikutnya ini nomor 9 ada sirih Brazil, dan ini termasuk kelompoknya Philodendron atau bisa disebut juga sebagai Philodendron Brazil. Nah, ini penampakannya adalah berwarna hijau pekat, kemudian di bagian tengahnya itu ada bagian yang berwarna kuning. Nah, semakin bagus itu jika warna kuningnya lebih agak banyak ya, tidak hanya sedikit saja. Nah, ini juga masih masuk ke Philodendron Brazil. Cuma di sini warnanya hampir hijau semua. Ini karena kurangnya pancaran sinar matahari langsung pada pagi hari ya. Jadi ini saya tempatkan di tempat yang sangat teduh, jadi dia kurang terpancar sinar matahari pagi, makanya warna kuningnya itu kurang keluar. Nah, berikutnya ini nomor 10 ada sirih heartleaf. Jadi kalau sirih ini merupakan hasil dari cuttingan sirih Brazil yang berwarna hijau. Kemudian ini saya coba di tempat yang agak panas, namun warna variegata kuningnya itu tidak keluar, tapi yang ada warna daun secara keseluruhan tidak hijau pekat tapi agak kekuningan ya. Dalam hal ini mirip agak seperti lemon lah gitu ya.